Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, sorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Baik. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhil laylah wa fi hadhil munasabah wa fi hadhis sa'ah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid, amma ba'du. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, qabla dukhulina ila darsina wa istimrarina fi ta'allumina wa durusina fi hadhil layla, hayya bina nad'ullaha ta'ala awalan lana wa li awladina wa azwajina wa walidaina wa ikhwanina wa akhwatina wa dhurriyyatina wa a'mamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa satidina wa sadatina wa man ahabbana wa man ahsana ilaina wa man rahimana jami'an. Wa yang sakit antara kita dan mereka Allah anugerahkan kesembuhan, yang sedang sulit Allah berikan kemudahan, yang sedang sempit Allah berikan kelapangan dan keluasan, yang sedang menimpa masalah dan musibah Allah berikan jalan keluar yang sebaik-baiknya. Semoga orang yang sudah wafat dari keluarga besar kita semuanya Allah anugerahkan ampunan, penerimaan dan tempat yang terbaik di sisinya. Juga Allah semoga anugerahkan kepada kita semua kebaikan, keberkahan, kebajikan, keselamatan, penjagaan, perlindungan, juga kesuksesan, kejayaan, kemakmuran, serta kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad bisirri ummil Qur'an wa barakatiha al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lahum ajma'in. Amin ya rabbal alamin wa ya ilahan nasi ajma'in. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan bihudurikum wa indimamikum fi hadzal majlis ad-dirasi az-zumi al-uslubi. Narjukum fi sihhatin wa afiyatin wa salamatin wa hifdhin wa aunin minallahi ta'ala, amin ya rabbal alamin. Saya harap semua, semoga kita semua, Bapak Ibu dan kita semuanya senantiasa berada dalam kesehatan, kebaikan dan juga kebaikan serta kemakmuran. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu semuanya, fi al-usbu'il maldi qad ta'allamna al-uslub al-jadid wa huwa tariqatu ta'biri al-uslub an kalimati marilah. Marilah atau mari ya. Marilah atau mari. Ta'an, Ustaz, ta'an. Marilah.
Beda mari dengan kemarilah. Oh, Marilah dan kemarilah berbeda, Ibu. ya, Oke, baik. marilah. Saya akan tuliskan dahulu murojaatan lidarsis sabik sebagai review atas pelajaran yang lalu. Ada marilah atau ayolah gitu ya. Ayolah. Ada Ayolah. lagi kemarilah. Bapak Ibu, Singapura, Malaysia, paham tak kemarilah? Sama juga ya? Paham sama Ustaz. Paham ya? Kemarilah itu apa ya? Come here ya bahasa Inggris ya. Paham dia. Ya, Nah, betul, bahasa Ustaz. Indonesia kemarilah. Nah, ini berbeda dengan marilah. Kemari betul berarti kesinilah. Kemarilah itu kesinilah. Nah, bahasa Arabnya ini berbeda. Nah, kalau kemarilah itu ta'ala. Tuh. Oh, kemarilah ta'ala. Ta'ala. Ini mudzakkar. Kalau anta. Kalau anti ta'alai. Tuh. Alai. Ta'alai. Ini kita belum sampai pelajaran ini ya. Yang hari Isnin sudah. Hari Isnin sudah. Yang hari Selasa dan Rabu belum. Nah, ta'ala. Anta. Kalau dua orang ta'ala ya. Belum Ustaz. Bagaimana Ibu? Yang ni belum belajar. Yang kita cuma belajar 3 saja. Haya dengan haya dan haluma. Oh ya. 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 Ya, ta'ala, ta'ala ya, ta'alau. Ini untuk untuk anta, antum, antum, mudzakkar. Nah, kalau anti ta'alai. Muannas ta'ala ya. Nah, terus untuk antuna ta'alaina. Ta'alaina. Ta'alaina itu kemarilah. Kemarilah. Di Al-Qur'an kita temukan juga nih kalimat ini. Ta'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamilan. Kalau tak silap itu ayat berbunyi begitu ya. Ta'alaina umatti'kunna. Kemarilah. Aku akan berikan kepada kalian kesenangan. Wa usarrihkunna sarahan jamilan. Dan aku akan membebaskan kalian dengan kebebasan yang baik. Ini ayat tentang perceraian ya. Baik. Sedangkan marilah itu berbeda. Nah, kemarilah itu apa? Kemarilah. Marilah, maaf. Marilah itu apa bagaimana? Hayya bina ya. Ya, Ya. bina. Hayya bina. Hayya Selepas bina. itu apalagi? Hayya ala. Hayya ala. Dan Halumila. halumma. Halum. Halumma. Masih ingat ini ya? Alhamdulillah. Halum ila. Nah, hayya bina fi'il mudhari, hayya ala isim, halumma ila isim juga gitu. Halumma ilaina, hayya alal falah, hayya bina nusolli, hayya bina nad'u. Ya, pada beberapa hari yang lepas Pak Haji Parman menulis di grup ya, hayya ala apa tuh kemarin? Yang terakhir tuh. Bentar. Ya bina nusallu. Oh, hayya bina nusolli ala nabi ya. Itu Pak Haji ya. Ya. Hayya bina nusalli ala nabi. Selepas hayya bina harus fi'il mudhari ya. Hayya bina nusalli ala nabi. Marilah kita bersolat atas Rasulullah atau untuk Rasulullah. Nah, sedangkan hayya ala ini kemarin kita sudah gambarkan banyak baik masdar muawwal maupun masdar sorry. Baik, sampai di sini dulu barangkali ada soalan. Ada. Nah, kalau tidak ada, sekarang kita ingin beberapa orang dari Bapak Ibu semua. Silahkan tafaddalu an tukawwinu jumlatan min uslub hayya bina, hayya ala, hayya bina dan hayya ala saja. Hayya bina dan hayya ala. Siapa mau coba? Man yurid ayyujarriba wa yuhawila ala takwini al-jumal min hadzal uslub. Marilah. Siapa mau coba? Silakan. Marilah kita apa begitu? Hayya bina dulu ya. Kita gunakan hayya bina semua. Sedikit-sedikit. Satu-satu. Hayya bina. Kita gunakan hayya bina dahulu. Saya coba, Ustaz. Ya, silakan Ibu Salam Harun. Oke. Hayya bina nuraji'u durusan fil maktabati. Hayya bina. Nuraji'u.
nuraji'u durusan durusan. fil maktabati. Ya, bagus. Hayya bina nuraji'u durusan fil maktabati. Khalas, yakfi. Okey. Jayid, jumlah jayidah. Sahihah. Selamat Ibu Salamah, alhamdulillah. Baik, Dan Al-Akhor, man yurid. Saya cuba Ustaz. Ibu Miss Salmah, silakan. Hayya bina li riyadah. Hayya bina. Li riyadah lah, riyadah. Ibu, selepas hayya bina fil mudhari, Ibu. Ya, hayya bina riyadah apa mana dia punya mudhari Ustaz? Taroyyadu ya taroyyadu. Ya. Marilah kita. Ya, nataroyyadu. Nataroyyadu. Ya tanah ya Nataroyyadu. nataroyad. Ya. Nataroyad. Nataroyyadu. Hayya bina nataroyadu ala Ya. syati'. Ala? Syati'. Pantai. Di Oh, tepi pantai. ala atau fi? Fi ke Ustaz? Allah Ustaz. Fi. Fi. Ya. Fi Ya, syati'. fi syatil bahri. Fi syatil bahri. Fi. Saya ingat Allah. Ya. Fi syatil bahri. Kalau tarik Ustaz, ala tarik ke fi tarik? Kalau Fi tarik. Fi Okey. Di laut, fil bahri bukan alal bahri. Apa? Sebentar. Saya buat gambar ya, sebentar. Bapak Ibu paham ya ini apa saya membuat gambar apa nih? Kapal. Pinah. As-safinah. Ini as-safinah ini fil bahri atau alal bahri? Halal. Andal Halal bahri. Hah? Halal bahri. Di atas laut atau di dalam laut? Laut. Kalau kita menerjemahkan bahasa Indonesia di laut. Nah, cuma itu di atas atau di dalam. Ya. Nah, coba lihat di Al-Quran. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan. Zaharul fasadu fil bahri wal barri. fil barri wal bahri atau alal barri wal bahri? Fil bahri alal bahri. Fil bahri. Zaharul fasadu fil bahri wal bahri. Iya kan? Di Al-Quran. Zaharul fasadu fil barri wal bahri. fil barri wal bahri. Maaf, salah tulis. Fil barri wal bahri. Bukan alal bahri, tapi fil bahri. Fil barri wal bahri. Tuh. Wal bahri. Meskipun yang terjadi adalah kerusakan itu di atas permukaan tanah, tetapi disebutnya bukan alal bahri, tapi fil bahri. Fil bahri bukan alal bahri. Safina ini perahu, ini berlayar di atas laut, tetapi kita sebut bukan alal bahri, tapi fil bahri. Sebab apa? Sebab laut itu kan dari ujung sampai ujung, dari pinggir sampai pinggir. Berarti di tengah-tengah itu masuk fi di dalam lautan. Makanya as-safina itu disebutnya fil bahri bukan alal bahri. Fil bahri. Burung terbang, di mana burung terbang? Fis sama. Sama. Di langit atau di atas langit atau di dalam langit? Fis sama. Fis samai bukan alas samai. Tuh. Fis samai. Yatiru atau iru fis samai atau fil jawi. Jauh. Nah, ini juga dulu saya juga sama. Dulu saya juga bingung bagaimana mengatakan kata di langit atau di darat atau di laut. Ala atau fi. Nah, ya setelah kita baca-baca ya yang digunakan bukan ala tapi fi. Begitu Ibu. Jadi ini bukan alal bahri tapi fi bukan ala syatil bahri tapi fi syatil bahri. Syatil bahri. Fi. Huruf jarnya gunakan fi. Fi syatil bahri. Gitu. Ya, alhamdulillah.
Ada pertanyaan, ada soalan dari Ibu Umi Salma, ini jadi keluar semuanya kita ini ya. Ya bisa kita pelajari bersama-sama. Jadi kita tahu. Alhamdulillah. Macam tarik apa fi tarik fi Ya, tarik. fit toriki. Di jalan ada banyak mobil. Bagaimana kita cakap? Sayyarat fil Tarik. fi Fitorik tarik. Fit torik kan alat torik. Fi tarik. Fit torik bukan alat torik. Fi tariqi. Ya, fit toriki bukan alat toriki. Hmm. Sayarotun. Mobil-mobil, kereta-kereta. Kasiratun. Kathiratun. Kathiratun. Fit torik bukan alat torik Tariki. ya. Meskipun kereta berjalan di atas jalan raya, di atas street jalan raya, tapi kita sebut bukan alat torik, tapi fit toriki. Fisyari. Fisyari jalan raya. Fit torik jalan. Road. Kalau syari street. Begitu. Begitu ya, Bapak Ibu ya. Ya, ya. Terima kasih. Bagus. Selamat Ibu Misalam. Alhamdulillah. Taib, man yurid ayukawin jumlatan ukhra min kalimati marilah. Ana wahai Ustaz. Ya, Alhamdulillah Ustaz. Pak Kani silakan. Pak Kani dulu Iya. silakan Ibu. Hayya bina nusa'idu ummana fil matbakh. Hayya bina Nusa'idu nusa'idu ummana fil matbakh. mana fil matbah. Ini Pak Kani sangat baik sekali membantu ibunya memasak. Li'annaha mashghulatun an. Fil matbahi. Fil matbahi liannaha mashghulatun Al-an. Ya, mashghulatun. lianna mashghulatun al-an ya Pak? Atau Al-an bagaimana? ya, Ustaz. Mashghulatun jiddan al-an. Ya, baik. Alhamdulillah. Nusaidu ramai lah tu yang menolong Menolong ya, help. Ramai lah Nusa. Hayya bina nusa'idu ummana fil matbakhi li'annaha mashghulatun jiddan. Udah betul ya, bagus. Selamat, Ya. alhamdulillah. Sekarang Ustaz. Selamat Pak Kani. Baik, Syukran, man Ustaz. yurid ayyukawin jumlah ukhra. Wahawil ya Ustaz. Musadia, Wahawil. silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hayya bina nazhabu ila Bandung li ziarati al-Ustaz Mahya. Sajinah. Tafadhalu, ahlan wa sahlan. Marhaban bikudumikum. Hayya bina nazuru. Nazhabu Ustaz. Nazhabu ila Nazhabu Bandung. ila Hayya bina nazhabu. Hayya bina nazhabu ila Bandung li ziarati al-Ustaz Mahya wa usratuhu. Nazhabu ila al-ustadzi. Nah, Bandung Ustaz. Oh, iya. Nazhabu ila Bandung. Li ziarati Ila Bandung. ziyarati. li Fi ziarati syahr Oktober. Li ziyarati. Ustaz lah. Ustaz menggunakan alif lam tak Ibu? Alif lam. Alif lam, Al-Ustazi. betul. Al-Ustazi. Tazina. Ya, Ustaz Mahya. al-ustadzi. Ah. Dan keluarganya wa usratihi gitu ya. Ustatihi. Oh. Wa usratihi. Nah, hayya bina nadhhabu ila Bandung li ziyarati mudhaf ya, al-ustadzi mudhaf ilaih. Nah, apabila kita gunakan al-ustadz di sini nama orang misalkan Muhammad, al-ustadz tetap menggunakan alif lam. Jadi tidak boleh ila ziyarati ustadzi Muhammadin, tak boleh. Mengapa Muhammadin kasroh? Karena badal. Badal kepada al-Ustazi. Al-ustadzi mubdal minhu. Saya sudah pernah menyampaikan dahulu, barangkali lupa saya ingin sampaikan kembali ya. Apa perbedaan antara Ustadzu Muhammadin dan Al-Ustadzu Muhammadun? Saya akan buka halaman berikutnya. Page 3 ya. Kalau kita mengatakan Al-Ustadzu, sebentar.
jangan yang mubtada ya. Misalnya ziyaroti ya, li ziyaroti al ustadzi Muhammadin misalnya ya. Nah, berarti yang dikunjungi adalah ustadz yang bernama Muhammad. Li ziyarotil ustadzi Muhammadin. Li ziyaroti untuk mengunjungi al-ustadz, ustadz yang bernama Muhammad. Muhammad dan ustadz itu orangnya sama. Nah, ini al-ustadz ada alif lam. Tetapi kalau kita mengatakan li ziyaroti ustadzi Muhammadin, maka artinya adalah apa? Untuk mengunjungi gurunya Muhammad. Untuk Yes. mengunjungi gurunya Muhammad. Jadi perlu ada alif lam. Gurunya Muhammad maknanya guru kepada Muhammad lah ya, Ustaz. Ya. Gurunya Oh. Muhammad. Iya, Muhammad punya seorang guru. Oh, Muhammad punya guru. Oke. Jadi kalau Ustadzi Muhammadin berarti ada dua orang. Ada Muhammad dan ada gurunya. Tapi kalau yang nomor satu yang di atas ini, Orang yang sama. orangnya sama. Ustadz itu adalah Muhammad. Muhammad itu adalah Ustadz. Kalau al-Ustadz ada alif lam. Tetapi kalau Ustadz tidak ada alif lam, Ustadzi Muhammadin berarti ini yang dikunjungi adalah Guru dia. gurunya Gurunya. Muhammad, bukan Muhammad. Itulah sebabnya ada badal. Makanya bedakan antara badal dan mudhof. Mudhof ilaih. Nah, bagus Ibu Saidah sudah oke, bagus. Sama dengan ini juga nih. Kita ya, kemarin Pak Haji Parman membuat contoh kalimat nusoli ya. Hayya bina nusoli ala Nabi Muhammad. Nah, hayya bina nusoli ala Nabi Muhammadin. Tuh, lihat. An-Nabi ada alif lam. Nah, siapa yang kita sholawati? Yang kita sholawati adalah Nabi yang bernama Muhammad. Di mana? Nah, kalau kita mengatakan ala Nabi Muhammadin, maka maknanya apa? Ada dua orang, ada Muhammad, ada Nabi. Orang berbeda. Hayya bina nusalli ala Nabi Muhammadin. Marilah kita bersolawat kepada nabinya Muhammad. Beda tak? Berbeda kan? Beda. Itu ya. Nah, baik. Bagus. Selamat. Ibu Sa'adiyah sudah oke tentang ini. Baik. 1, 2, 3, 4. Baik. Ustaz Silakan. boleh bertanya, Bu? Pak Andi bagaimana Pak Andi? Yang nomor 1 itu kalau Al-Ustadzah Muhammadan apakah salah, Ustaz? Bagaimana Pak? Ulangi. Yang nomor 1, Ya. li ziyarati Al-Ustadzah Muhammadan. Apakah salah? Salah. Sebab al-ustadzi adalah mudhof ilaih. Kalau li ziyarati kita jadikan Fi'il. li'an nazuro Al-Ustadzah. Nah, kalau itu Muhammadan. betul. Nah, baik, bagus. Selamat Pak Andi. Kalau kita lihat kata ziarah. Ziarah ini kan masdar sorih ya. Bisa tidak kita ubah menjadi masdar muawwal? Bisa. Tadi Pak Andi sampaikan. Ya, ini li'an nazuro. Nahnu kan li'an nazuro. Al-ustadzah. Betul kalau ini. Sebab apa? Sebab maf'ulun bih. nazuro fi'il fa'il al-ustadzah maf'ul bihi. Ya. Nah, fi'il fa'il maf'ul bihi ketika fi'il diubah menjadi isim, maka maf'ul bihi menjadi mudhof ilaihnya. Al-ustadzah dalam kalimat li'an nazurul ustadzah, al-ustadzah adalah maf'ul bihi. Nah, ketika nazuro kita ubah, kita tukar menjadi masdar, maka
masdar menjadi mudhof, maf'ul bihi menjadi mudhof ilaih. Makanya al-ustadzi kasroh karena mudhof ilaih. Tapi tadi Pak Andi mau mengatakan al-ustadzah boleh tidak? Tidak boleh kalau ziyaroti menjadi mudhof. Baik, saya tuliskan. Kalau kita menuliskannya adalah li ziyarotil ustadzi, maka tidak boleh kita mengatakan li ziyarotil ustadzah. Kenapa? Karena ziyaroti adalah mudhof. Al-ustadzi adalah mudhof ilaih. Tetapi kalau tadi Pak Andi bertanya, boleh tidak kita mengatakan al-ustadzah? Boleh, tetapi ada syaratnya. Sebentar. Kalau kita ingin mengatakan al-ustadzah, boleh, tapi dengan catatan nanti ziarahnya jangan dijadikan mudhof. Jadi apa mau? Ziyaroti tuh. Nah, ini baru al-ustadzah tuh. Bukan maf'ulun bihi, Ustaz. Maklum Bagaimana? bihi. Bukan maf'ulun bihi. Nah, kalau kita baca al-ustadzah maf'ul fathah, ini benar maf'ul bihi. Tetapi az-ziyarah harus bukan mudhof. Ya, dia majrur. Ziarahnya tidak boleh menjadi mudhof. Paham. Coba Bapak Ibu lihat. Ya. Bandingkan nomor 1 yang warna merah dan nomor 3 yang warna apa nih? Ungu ya? Atau Ya, biru? Biru. Warna biru. Biru boleh, ungu boleh, Pak. Nggak apa-apa. Ya, baik. Bagus. Sama berarti yang kita lihat sama. Berarti ungu ya, ungu. Nah, yang nomor 1 itu ziarah tidak ada alif lam kan? Ya, Ya. ada. Sedangkan yang nomor 3 az-ziyarah ada alif lam kan? Liz-ziyarah. Liz, ya. Liz, ziarah. Liz. Oke. Nah, yang nomor 3 bisa tidak jadi mudhof? Liz-ziyarati. Tak boleh. Tak boleh. Mengapa tidak boleh? Mengapa Boleh. tidak bisa? Ada alif lam. Alif lam. Nggak boleh. Pertama, Mudhof Tidak itu boleh. Mudhof tidak tidak boleh boleh alif lam. ada alif lam, ya kan? Ya, ya. Mudhof itu tidak boleh ada alif lam dan Alif lam. tidak boleh tanwin. Ya. 2. Halangan bagi mudhof ada 2, yakni alif lam dan tanwin. Oke. Nah, karena yang nomor 3 ini lizyaroti, azyaroti tidak boleh atau tidak bisa menjadi mudhof, Daf. berarti kata sesudahnya al-ustadz tidak bisa menjadi mudhof ilaih. Tidak bisa menjadi mudhof ilaih, al-ustadzah tidak boleh. Kenapa al-ustadzah tidak bisa menjadi mudhof ilaih? Sebab tidak ada mudhof. Jadi Pak, yang jadi masalah. Azyaroti kan bukan mudhof sebab ada alif lam. Nah, Karena azyaroti bukan mudhof, maka al-ustadzah tidak bisa menjadi mudhof ilaih. Nah, karena bukan mudhof ilaih, maka tidak dibaca kasroh. Tidak dibaca kasroh. Lalu dibacanya bagaimana? Kasroh tak boleh. Domah tak boleh. Berarti fathah. Nah, pertanyaannya mengapa dibaca fathah? Karena maf'ul bihi. Dari mana kita tahu al-ustadzah adalah maf'ul bihi? Nah, ubah az-ziyarah menjadi masdar mu'awwal. Jadi li'an nazuro al-ustadz. Pada saat az-ziyaroti ditukar menjadi masdar mu'awwal li'an nazuro, maka kita lihat al-ustadzah kan maf'ul bihi dari kata nazuro. Begitu. Jadi untuk membantu pemahaman kita tentang maf'ul bihi atau mudhof ilaih, apabila sebelumnya ada masdar mu'awwal atau masdar sori, coba kita tukar-tukar. Masdar mu'awwal menjadi masdar sori menjadi masdar mu'awwal, begitu. Begitu, Pak Andi. Nah, Ustaz. Oke, baik. Baik, alhamdulillah. Ada lagi mau coba, silakan kita buka muka surat 4. Saya cuba Ustaz. Ibu Sabaria silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hayya bina
Hayya bina. Nal'abu kurratal qadami Hayya fi bina nal'abu. Ibu mohon diulangi. hayya bina nal'abu kurratal qadami. Ibu mohon maaf. Bagaimana Ibu spelling kata kurah? Kaf ra ta Rohnya marbuta. bertasdid tak? Ada. Nah, bukan. Boleh. Bukan. Kurata Ustaz Kurotal qadam. Tanpa Oh, bukan sabdu, tanpa syiddah, tanpa tasdid. tanpa sabdu. Oh, astagfirullah. Tadi saya dengar Ibu Kuratal. cakap kurotal qadam ya? Ya, betul. Saya cakap kurata. Saya silap Ustaz. Kuratal qadami. Kuratal qadami. Fi sahatil madrasati Fi li'an ataupun li nasihha Ustaz. fi sahatil madrasati semua Li'an ataupun saya tak tahu sama ada nak gunakan li'an ataupun li nasihha ajsamana. betul. Yang mana satu, untuk Ustaz? menyehatkan ya, untuk menyehatkan ya Bu ya. Ya. Coba li Li nusiha. nasih li nusiha Menyehatkan atau untuk sehat? untuk kesihatan badan Ustaz. Menyehatkan jasmani kita kan? Menyehatkan Ya. badan kita kan? Ya. Berarti badan menjadi maf'ul kan? Maf'ul bihi. Ya. Nah, berarti kata sebelumnya harus muta'addi. Kalau sohha yasihu artinya sehat. Ya. Jadi Kalau menyehatkan asohha yusihu. as-sahha yusihu. Berarti linusiha. Li nusiha. Okey. Li nusiha ajsamana. Nah, begitu. Okey, terima kasih Ustaz. Bapak Ibu, ini kata soha fil madi rumpun 2 bersabdu ain dan lam fiilnya. Soha modalnya adalah yasihu. Apa artinya? Arti soha yasihu itu ada beberapa. Selain sah, Sah. juga maknanya sehat. Ya, dengan Nah, soha yasihu maknanya sehat. Nah, sehat itu lazim atau muta'addi? Lazim. Lazim. Tidak Lazim. perlu objek, tidak perlu mangsa, tidak perlu maf'ul bihi. Nah, sedangkan kalau kita ingin mengatakan menyehatkan, berarti harus kita ubah menjadi mazid. Tambahannya apa? Tambahan mazid wazan pertama, hamzah sebelum fa fiil. As-soha. Sah. Mudarennya Yusihu. yusihu. Nah, yusihu ini domirnya apa? Yusihu. Wa. Huwa. Kalau nahnu, Nusihu. nah begitu. Nusihu. Ketika diawali oleh li, maka menjadi linu. Nusiha. Nusiha. Linusiha. Nusiha. Kenapa menjadi fathah? Ada Sebab li'an. asalnya adalah Li. li'an. Asalnya li'an kan, Li'an. cuma an dibuang kan, mudmaroh kan. Ya. Oh. Li'an nusiha. Boleh li'an nusiha, boleh linusiha. An mudmaroh, boleh. Nah, terus ajsamana. Kenapa ajsama maknya fathah? Karena maf'ul. Lebih. Begitu Ibu ya, Ibu Samaria ya. Ya, baik Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Oh iya, ini kata kurotun. Coba kita bersama-sama kita cek ya. Kita sudah belajar sorob. Kita sedang belajar sorob dan terus belajar sorob. Kata kurotun. Ini isim ya. Kurotun isim. Saya tanya, kalau kita kembalikan kurotun kepada fi'il madhi, dari kata apa dia? Kurotun. Coba. Kuratun. Rumpun 2 atau rumpun 4? Karo. Kalau karo rumpun 2 kan, nanti masdarnya adalah kurotun. Karo, yakiru, kurotun. Karo ini menyerang toh. Ataukah yang berikutnya, karo, yakru. Karo, yakru. Korwa. Mana yang benar? Karo atau karo? Korwa. Karo. Nah, barangkali Bapak Ibu pernah dengar shape itu bentuk ya. Shape. Syaklun. Oh,
shapes. Betul tak? Bentuk-bentuk ya. Hmm. Bentuk bola itu apa namanya? Bulat. Bundar ya? Bulat Ustaz. Bulat ya, bulat. Hmm. Bulat atau bundar ya? Kalau Indonesia menyebutnya bundar juga, bulat juga. Ya. Boleh bulat, boleh bundar. Betul, Pak. Sama ya? Nah, Iya, Pak. bundar atau bulat itu bahasa Arabnya adalah kurawiyun. Kurawiyun. Coba lihat. Huruf kaf, ro, dan wawu. Kemudian ada ya bertasdid. Nah, ya bertasdid ini adalah ya nisbah. Kita belum belajar, tapi nanti kita akan belajar. Nah, kalau ya siddah dibuang, maka yang muncul apa saja? Bakinya, sisanya. Kaf, ro, dan wawu kan? Berarti kaf adalah fa fi'il, ro adalah ain fi'il, wawu adalah lam fi'il kan? Lam fi'il. Nah, kalau lam fi'il terbuat dari wawu, itu wazan berapa? Wazan. Kalau lam fi'il terbuat dari wawu, itu wazan berapa dalam sorab yang kita bagi? Pembagian kata yang kita bagikan. Wazan 7. Wazan? Wazan Tujuh. roja. Lam fi'il. Lam, bukan Wazan ain fi'il. 10. Lam fi'il. Wazan 10. 10. Wazan 10. Rumpun 4. Seperti Rumpun da'a, iya rukun 4. Da'a, da'awa. Tuh kan? Da'awa. Iya. Karo, karowa. Karowa. Mohon maaf, masih terlihat tulisan saya masih nampak tak? Boleh, Di bawah. boleh. Masih boleh ya, masih bisa ya? Ya. Boleh tapi confused tak? Kecil sangat lepas tu dah macam tak boleh nampak. Berbiji-biji. Ustaz kalau Ya. boleh make it clear sikit Ustaz. Nanti bila ambil gambar tak clear nanti. Ya, baik. Tapi sementara bisa terlihat dulu ya. Iya, Nah, Pak. sebentar. Jadi kesimpulannya bol itu bahasa Arabnya adalah kurotun tanpa syiddah. Nah, karena tanpa syiddah, fil madinya adalah karo yakru. Masdarnya kurotun, bukan kurrotun. Begitu. Bola. Ya, bagus. Ini muncul kata kurotun dan perlu kita bahas sebab kita juga belajar sorob. Dulu sama, saya juga bingung. Bingung itu, ya bingung ya. Pusing Iya, apa? bingung. Ya, Confused. saya dulu memikirkan apa asal kata dari kata kurotun. Ketika kita sudah belajar sorob dan tasrif, selalu di kepala kita, di minda kita itu ingin tahu ini aslinya kata apa begitu. Fil madinya apa selalu dicari-cari sampai kita temukan. Nah, ketika kita mengobservasi, menganalisis, nah jadilah buat kita semakin tertarik ya, tertarik untuk meneliti fi'il atau meneliti isim baik yang mazid maupun yang mujarrad. Nah, karena kita sudah belajar sorob dan tasrif, menjadi mudah, menjadi enak. Begitu, alhamdulillah. Baik. Masih ada lagi tidak? 2 orang lagi, kita beri waktu. Saya Ustaz. Ibu Zahara silakan Ibu. Saya gunakan Allah Ustaz Belum, Hayya nanti ala. dulu. Oh belum ya. Hayya Okey. bina dulu Ibu. Nanti hayya ala Hayya selepas ini. Okey. Hayya bina naltaqi sadiqatana maridatan fil mustashfa. Hayya bina naltaqi. Sadiqatana Oh, maaf. Sadiqatana, baik. maridatan Sadiqatana. Maridotan terus? fil mustashfa. Maridotan fil mustashfa. Oke. Baik. Kita cek. Hayya bina sudah benar. Naltaqi sudah benar. Naltaqi ini fil mudhari. Fil madinya apa? Taqa. Iltaqo. 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 Mazid atau mujarrad? Masjid Ustaz. Mazid. Mujarradnya bagaimana? Lakia. Laqiya. Wazan berapa ini? Wazan. Laqiya yalqi. Masuk. Laqiya yal. Yalqi. Laqiya yal. Yalqa. Lakia. Yalqo. Oh, Ya kan? Jadi wazan wazan 11. rodia yalqo. Betul. Wazan rodia yardo.
Bukan 12. Lakia I menjadi A. Rodia yardo. Lakia yalko. 11 kan Nasya Ustaz? yansa. Khofia yakfa. Berarti wazan? 11 kan? 11 ke 12? Wazan 12. Wazan 12. 12. Oh, 12. Lakia bertemu. Iltaqo yaltaqi juga sama bertemu. Nah, baik. Udah betul. Naltaqi fi'il mudhari. Domirnya domir nahnu ya, Ibu ya? Nahnu. Bu Zahra ya? Apa dia punya apanya farkunya Ustaz antara lakia bertemu dengan iltaqa? Sama. Sama? Dua-duanya sama. Lakia, iltaqo sama. Sama. Mananya sama, penggunanya sama. Kita boleh gunakan naltaqi, kita boleh gunakan nalko. Nalko sohibi. Alko sohibi, aku bertemu temanku. Naltaqi sohibi, aku bertemu temanku. Sama, boleh. Meskipun mazid dan mujarad, tapi untuk kata lakia yalko, iltaqo yaltaqi mananya sama, Ibu. Masdar dia beza Ustaz. Bagaimana? Masdarnya beda. Masdar beza. Masdar beda. Kalau lakia, masdarnya apa? Liko. Oh, ila liqa. Likoun. Kalau iltaqo, masdarnya iltiko. Iltiko usakine. Pernah dengar kan? Iltiko asakine ini. Pertemuan dua yang sukun tu. Ya, pertemuan dua sukun. Dua huruf yang sukun. Iltikoun ya. Lakia likoun, ila liko. Iltaqo, iltikoun. Oke, baik. Naltaqi betul. Nah, sekarang kita lihat sodikotana. Kenapa sodikota fathah, Ibu? Sadiqatana tu maf'ul bih. Ustaz. Maf'ul bihi, benar, maf'ul bihi. Makanya fathah kan? Ya. Sodikotana mudhaf-mudhaf ilaih ya, Ibu ya? Ya, mudah-mudah Betul. Nah, Amir. baik. Sekarang maridotan. Kenapa maridotan? Datang tu jadi apa? Hal lah Ustaz, hal. Mana yang tepat? Coba Ibu Zahara terjemahkan ke bahasa Indonesia bagaimana, Ibu? Marilah kami, Marilah kita. marilah kita bertemu sahabat kita yang sakit. Nah, yang kan bukan hal kan? Yang. Al-maridah Ustaz. Nah, Ibu kan maksudnya adalah yang. Betul tak? Ya. Nah, kalau betul. yang berarti gunakan naat kan? Bukan hal kan? Ya, kan. Kalau kita mengatakan maridotan, ini hal. Nanti menerjemahkannya dalam keadaan sakit. Tetapi tadi saya cek, Ibu maksudnya adalah yang sakit, bukan dalam keadaan sakit. Tapi yang sakit. Nah, kalau yang, maka gunakan naat man'ut, iya kan? Nah, akan tetapi lihat, sodikotana kan mudhof ilaih. Ya. Sodikota mudhof, berarti tidak boleh ada alif lam, iya kan? Ya. Ya, mudah. Mudhof tidak boleh ada alif lam. Sodikota kenapa tidak ada alif lam? As-sodikota karena mudhof. Mudah. Nah, mudhof ilaih. Nah, kemudian yang sakit. Ibu Zahra tadi mengatakan maridotan tidak menggunakan alif lam kata maridotan sebab man'ut naat kepada sodikota yang tidak ada alif lam kan? Ya. Nah, tetapi jangan lupa sodikotana mudhof ilaih apabila sebuah kata mudhof kepada kata yang lainnya berarti mudhof itu jadi ma'rifat. Sebuah isim ketika dijadikan mudhof kepada kata yang lain sesudahnya maka mudhof itu menjadi ma'rifat. Sekalipun tidak ada alif lam. Maka sodikota ini adalah ma'rifat. Kenapa? Karena mudhof kepada na yang ma'rifat. Na kan domir itu pasti ma'rifat. Nah, ketika sebuah isim menjadi mudhof kepada kata ma'rifat ya, harus saya tegaskan. Ketika sebuah isim menjadi mudhof kepada kata yang ma'rifat, contohnya na, berarti mudhof itu juga ma'rifat.
Saya ulangi. Ketika sebuah isim menjadi mudhof untuk kata lain yang ma'rifat, maka mudhof tersebut adalah ma'rifat. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Ya, paham. Nah, karena sodikota itu adalah ma'rifat, maka ketika ia diberi naat, maka naatnya harus Ma'rifat juga. juga. Makanya sodikotana Al-Ma'rifah. almarido taminya hilang, sama ada alif lam. Tuh. Begitu ya, paham ya Bapak Ibu ya? Ini pelajaran yang jarang-jarang kita temukan. Nah, sekarang kita menemukan dari bahasan Ibu Zahara, dari contoh yang Ibu Zahara buat. Nah, berarti kita bisa belajar dari sini sambil kita bahas ya. Setiap ada setiap ada yang buat kalimat, buat contoh kita perbaiki bersama-sama sambil kita ulas apa alasan secara uslub, secara nahwu dan secara sorof. Oke. Begitu. Jadi sodikotana almaridota. Al-Maridata. Almaridota. Nanti kita tanya, kenapa almaridota fathah? Apa jawabannya? Maf'ulun bihi. Naat kepada Naat kepada ma'rifat. naat kepada sodikota. Sadiqata. Ya. Nah, saya tanya lagi, kenapa naat kepada sodikota? Bukankah sodikota itu tidak ada alif lam? Apa Iya. jawabannya? Mudaf. Kerana ia mudaf. Mudaf. Dia Karena sodikota itu mudhof kepada ma'rifat. Mudah kepada nah. Nah, Ya, mudhof kepada na ma'rifat kan? ya. Nah, sehingga sodikota juga mudhof ma'rifat. Hmm. Mudhofnya Jadi, Ustaz, ma'rifat. jadi Ustaz tu man'ut dia lah Ustaz ya? Ya, sodikota menjadi man'ut, benar. Man'ut. Naat man'ut. Contoh lain nih, contoh lain. Rasulullah yang mulia, bagaimana bahasa Arabnya? Rasulullah. Rasulullah yang mulia. Rasulul Karim. Al-Karim. Al-Karim. Gunakan teori tadi, gunakan teori tadi. Al-Karim. Rasulullah mudhof kan? Allahi karimun. Rasulullah. Allah mudhof ilaih. Allah. Allah ma'rifat bukan? Ya, ma'rifat. Ma'rifat. Berarti Rasul ma'rifat bukan? Rasul ma'rifat bukan? Ma'rifat lah. Ma'rifat. Kan? Nah, Ya. sekarang Rasulullah yang mulia, bagaimana bahasa Arabnya? Rasulullah karimah. Karimun. Al-Karimah. Oh. Al-Karim atau Karim? Karimah. Al-Karimah. Nah, ini kan ada yang ya, ada kata yang kan? Ya. Al-Karim. Nah, Al-Karimu. Karimu. Al-Karimah. Rasulullahil Karimu. Rasulullah yang mulia. Nah, kita tanya, mengapa Al-Karim ada alif lam? Apa jawabannya? Jadi ma'ana. Pada Nah, Rasulullah. kemana? Rasulullah. Bukan ke Rasulu. Kenapa? Bukankah Rasulu tidak ada alif lam? Kerana dia mudaf. Mudaf. Karena Rasulu adalah mudhof kepada ma'rifat. Jawabannya begitu. Sebab Rasulu mudhof kepada ma'rifat. Atau mudhof kepada mudhof ilaih yang ma'rifat. Mana yang ma'rifat? Allahi. Allah. Allah kan ma'rifat. Ya. Nah, yang mulia itu siapa? Allah apa Rasul? Rasul. Dalam contoh ini yang mulia adalah Rasul. Makanya harokatnya sama tuh, Rasulu Karimu. Kalau kita cakap Rasulullahil Karimi, nanti yang mulia siapa? Allah. Ya, Allah. Mengikuti harokat isim. Nah, sekarang bandingkan ya kalimat pertama dan kedua. Rasulullahil Karimu dan Rasulullahi Karimun. Tadi ada yang mengucapkan Rasulullahi Karimun ya. Nah, coba Bapak Ibu. Yang nomor 2 ini, Rasulullahi Karimun. Ada perbedaan tidak dengan yang pertama? Ada. Mubtada khabar. Iya, betul. Nomor 2, kalimat yang kedua ini, Rasulullah mubtada. Mubtadanya terbuat dari mudhof dan mudhof ilaih. Karimun adalah apa? Khobar. Kabar. Begitu.
Apa cirinya khobar? Rafa. Rafa. Tidak ada alif lam. Nakira. Alif lam. Kira. Tidak ada alif lam cirinya khobar. Ya. Kabar tak ada alif lam. Ya, rofa benar, tetapi yang tidak kalah penting Tiada itu adalah tidak ada alif lam. Kira. Nakira. Nakiro, benar. Kalau yang nomor Tidak. 1 al-karimu rofa juga kan? Ya. Ya. Kalau gitu al-karimu dan karimun sama-sama rofa. Berarti tidak bisa bedakan antara naat dan khobar. Makanya untuk membedakan antara naat dan khobar, saya buat teori bahwa khobar itu tidak ada alif lam Oke. atau nakiro. Tapi kalau naat tergantung man'ut. Ada maksud dia. Kalau man'utnya marifat, naatnya marifat. Kalau man'utnya nakiro, naatnya juga nakiro. Ustaz nak tanya Ustaz. Ya, Ibu silakan. Ibu Sadia. Sebenarnya yang saya faham tapi malam ni saya sangat bersyukur sebab dapat ilmu yang baru. Sepahaman saya Ustaz, kalau sifat mansub ataupun na'at man'ut tu dia mestilah dua kata yang sama saja. Tapi hari ini Ustaz ajar dalam bentuk boleh mudhaf-mudhafun ilahi apabila makrifah bertemu dengan makrifah dia jadi sifat mansub ataupun na'at man'ut. Maknanya bila mansub dengan sifat tu tidak semestinya dua kalimah, dia boleh lebih dari satu kalimah ya Ustaz. Man'utnya boleh. Man'utnya. Man'utnya dua kata ya, dua kalimat. Sodikota satu kata, na satu kata yang berbeda. Ya, Man'ut boleh terdiri dari dua kata. Ya. Faham. Nah, karena Kalau yang di atas tu Rasulullah tu mudhafun ilahi dia menjadi mansub, al-karimu tu menjadi sifat. Kalau yang di bawah tu Rasulullahi dia jadi mubtada, karimun tu menjadi khabar. benar. Sebab dia tidak bermula dengan alif lam. Ya Ustaz? Iya, betul. Alhamdulillah. Simple kan? Dia makin lama makin seronok Ustaz. Jadi, alhamdulillah. Kalau yang nomor 2, sudah sempurna belum kalimatnya? Rasulullahi karimun. Sudah sempurna? Sempurna. Sudah sempurna. Berarti inilah yang disebut dengan jumlatun mufidatun. Jumlah mufidah. Jumlah mufidah. Jumlah Apa itu ismiyah. jumlatun mufidatun? Ya, dalam bahasa kita kalimat yang sempurna. Sempurna. Apa disebut dengan kalimat sempurna? Ada Ya, ini apabila mubtada dan mubtada ada khabarnya. khabar. Fi'il ada fa'ilnya. Ya. Itu jumlah mufidah. Nah, nomor 2 itu sudah jumlatun mufidatun karena sudah terdiri dari mubtada dan khabar. Sedangkan yang nomor 1, Rasulullahil karimu, sudah mufidah belum? Belum. Belum. Apa sebabnya? Sebab dia belum ada khabar. Sebab belum ada khabar. Belum ada khabar. Belum ada khabar. Rasulullah yang mulia. Yang mulia apa dia ya? Masih Nah, tergantung. biar agar kalimat ini menjadi mufidah, bagaimana caranya? Rasulullahil karimu, Rasulullah yang mulia. Beri khabar. Tambahkan khabar. Bagaimana cara tambahkan khabar? Dan Muslim. Bagaimana Ibu? Muslim. Pokoknya tambahkan satu kata saja untuk menjadi khobar. Amanat tulis Ustaz. Aminun. Aminun. Rasulullah karimu aminun. Tuh. Aminun. Nah, aminun ini khobar bukan? Khabar. Kabar. Apa cirinya khobar? Nakira. Ada nakira. Tidak ada alif lam. Ada alif lam. Nakira. Berarti aminun sudah menjadi khobar. Kalau kita cakap al-aminu, sudah mufidah belum? Belum lagi. Masih tergantung lagi. Belum lagi. Belum lagi. Jadi sifat yang kedua Ustaz. Jadi sifat yang kedua, naat yang kedua. Tani. Begitu seterusnya. Ya. Oke, paham Pak. Jadi agar kalimat itu menjadi jumlatun mufidatun, maka berikan khobar untuk dia. Kalau ada mubtada, ada isim, kita ingin isim itu menjadi mufidah, jumlatun mufidatun, maka tambahkan khobar untuk dia, untuk isim tersebut.
Dan cara menambahkan khobar adalah kata yang nakiroh. Nah, begitu. Begitu ya, Bu ya? Ya. Asmaul Husna belum ada Usaha. khabar ya. Bagaimana, Haji? Asmaul Husna belum ada khabar ya. Ya, Al-Asmaul Husna belum ada khobar. Allahur Rahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabir sampai nafas habis belum ada khobar. Belum kabar. Mana khobar? Habis Bapak. Lucu Habis Bapak. nafas kita baca Asmaul Husna belum ada khobar. Coba bagaimana agar ada khobarnya? Selepas 100 lah. Selepas 100. Nah, bagaimana? Selepas 100 ilahuna bisa Ilahuna. begitu. Ilahuna. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim dan seterusnya itu adalah ilahuna, sembahan kita, Tuhan kita. Nah, ilahuna nakiro bukan? Ma'rifah Ustaz. Atau ilahun aja lah dulu, ilahun begitu. Allahur Rahmanur Rahim sampai 100 ilahun adalah Tuhan. Ya. Selesai. Ilahun nakiro kan? Nakirah. Boleh tidak khobar menjadi mudhof? Boleh. Boleh. Ilahana Ilahuna boleh, Pak? bisa jadi Ilahana. ilahuna. Oh, ilahuna. Boleh. Ilahuna Tuhan kita. Ya, bisa Pak. Ya. Cuma kalau tidak mudhof maka tanwin. Ilahun. Nah, alhamdulillah. Muncul lagi. Alhamdulillah semakin Ustaz, mau kita tanya membuat sikit. banyak kalimatnya dari teman-teman yang lain, kita jadi mendapatkan bahasan yang insya Allah membuka pemahaman baru atau Iya, tambahan. Pak. Baik. Alhamdulillah. Sudah 6. Satu lagi untuk Hayabina. Satu lagi terakhir. Siapa mau coba? Saya cuba. Ibu Laila silakan Ibu. هيا بنا نتعلم اللغة العربية لنفهم الحديث والقرآن. Hayabina nata'allamul lughatal arabiyyata. Semua? Bagaimana Ibu? لنفهم Linafhama. القرآن والحديث. Linafhamal Qur'ana wal haditha. Wal haditha. Oke, wal haditha. Baik. Hayabina ta'allamu fil mudhari al-lughatan arabiyyata. Maf'ul bihi ya. Ya. Al-lughatan man'ut. Al-arabiyyata na'at. Al-arabiyyata dari kata arabun kan? Ya. Lalu ditambah ya nisbah menjadi arabiyun. Dan karena mu'annas maka ditambah tun jadi arabiyatun. Kalau mudzakkar arabiyun. Arabiyatun. Kalau mudzakkar arabiyun. Bilisanin arabiyyin mubinun. Arabun menjadi arabiyatun. Sudah betul ya? Karena arabiyah menjadi naat kepada al-lughata maka harokatnya sama. Al-lughata al-arabiyata. Sebuah isim ketika diikuti oleh ya bertasdid itu menjadi naat. Arabun. Ini kata benda, artinya Arab. Arab. Tapi kalau Arabiyun ini berarti menjadi naat. Orang Arab. Sudah ada ya Islamun. Kata benda. Kalau Islamiyun Islamiyun. menjadi naat. Apalagi? Ustaz, اللغة العربية yang tadi tu boleh tak kita jadikan kata sandaran mudhaf ilaih? Boleh. Makna dia beza Ustaz. Agak sedikit berbeda. Coba bagaimana kalau kita al-lughatal arabiyata tukar menjadi mudhaf ilaih? Lughatal arabiyah. Bagaimana? Boleh menjadi mudhaf ilaih tapi ada syaratnya. Jadi Arabiyati. Nah, betul. Al-arabiyati mudhaf Sedikit ilaih. lagi, betul. Lugatan Arabi. Lughat tak ada alif lam lah. Ya, perhatikan. Kalau kata al-lughatal arabiyata bahasa Arab mau kita jadikan mudhaf ilaih, maka syarat mudhaf ilaih berlaku.
Tiada alif lam Okey. Mudhof tidak boleh ada alif lam, betul? Ya. Makanya tak boleh al-lugota, tapi lugota. Terus mudhof ilaih itu tidak boleh terbuat dari kata sifat. Sedangkan arabiyatun kata sifat bukan? Ya, sifat. Ya, ada. Kata sifat sebab ada ya nisbah. Kalau ada ya bertasydid di ujung sebuah kata, ini yang dalam bahasa Arab sifat disebut dengan ya nisbah. Nah, ya nisbah itu adalah naat. Ya nisbah. Ya nisbah itu adalah naat. Nah, karena arabiyun atau arabiyatun ada ya nisbah di situ, maka dia menjadi naat. Lalu, kalau arabiyatun kita ingin jadikan sebagai mudhof ilaih, berarti ya nisbahnya kita buang agar tidak menjadi naat. Arabi. Makanya menjadi lugotal arabi. Kerana mudhafun ilaihi, Ustaz, kerana mudhafun ilaihi itu tak boleh terbina daripada kata sifat kan Ustaz? Benar. Mudhaf ilaih tidak boleh terbuat dari kata sifat. Kata sifat digunakan untuk naat. Sedangkan mudhaf ilaih tidak boleh menggunakan kata sifat. Ya nisbah dibuang Ustaz ya. Ya Kalau kita mau menjadikan bahasa Arab sebagai mudhof ilaih, maka menjadi lugotal arabi. Nah, tetapi maknanya sama tidak antara al-lugotal arabiyata dan lugotal arabi? Secara simpel sama. Al-lugotal arabiyata bahasa Arab. Kalau lugotal arabi bahasa Arab. Tetapi sebenarnya ada perbedaan. Kedudukannya ya Pak ya? Pertama, kedudukannya berbeda. Kedua, dari makna juga berbeda, Ibu. Oke. Ada sedikit perbedaan. Mari kita rasakan bersama-sama. Apa perbedaan makna yang pertama dan kedua? Yang pertama al-lughatan arabiyata artinya adalah bahasa Arab yang dinisbahkan kepada orang Arab. Oke. Kepada Arab. Bahasa yang dinisbahkan kepada Arab, kepada orang Arab. Oke. Sedangkan lughatan Arabi artinya bahasa orang Arab. Bahasanya orang Arab. Lughatan Arabi, lughata bahasa, al-Arabi orang-orang Arab. Berarti lughatan Arabi artinya adalah bahasanya orang-orang Arab. Kalau yang al-lughatan arabiyata artinya bahasa yang dinisbahkan kepada orang Arab. Arab. Disandarkan kepada orang Arab. Disandarkan kepada orang Arab. Disifatkan kepada orang Arab. Yang ada, maaf Ustaz. Ustaz, yang ada alif lam tu dah kira makrifah lah. Khusus. Bagaimana Pak? Pak Lukman? Yang ada alif lam, dia dikira makrifah kan? Benar. Jadi khusus lah. Ya, orang Arab. Ya, orang Arabnya sudah tertentu berarti. Sudah makrifat, sudah tertentu. Sudah diketahui. Yang bawah dikira sebagai macam nakira ya? Yang mananya? Arabi. Umum. Yang mananya nakira Pak? Lughatal Arabi. Lughata menjadi makrifat karena mudhaf kepada makrifat. Oh, mudhaf pada makrifat. Baik. Mudhaf tidak boleh ada alif lam. Ya. Tapi ketika sebuah kata itu mudhaf kepada makrifat, maka mudhaf itu juga menjadi makrifat. Lughata memang tidak ada alif lam. Ya. Tetapi lughata mudhaf kepada al-Arabi. Al-Arabi makrifat bukan? Makrifat ya. Makrifat. Karena lughata mudhaf kepada al-Arabi yang makrifat, maka lughata juga menjadi makrifat. Itu teori. Counted as makrifat. Mudhaf kepada makrifat adalah makrifat.
kata yang mudhaf kepada ma'rifat adalah ma'rifat. Kalau kita cakap lugota arobin, tuh. Ini mudhaf ilaih juga. Tapi lihat, lugota mudhaf, arobin mudhaf ilaih. Ada alif lam tidak arobin? Tak ada lam, tak ada alif lam. Tidak ada. Tak ada. Ya, ada Berarti tanwin. arobin mudhaf, ma'rifat bukan arobin? Manfaat ada tanwin. Bukan. Arobin ma'rifat bukan? Bukan. Bukan. Kalau tanwin berarti nakirah kan? Ya. Nah, Kalau ada alif lam berarti, kalau tidak ada alif lam berarti nakirah kan? Ya. Ya. Nah, karena arobin mudhaf ilaih yang nakirah, maka lugota Ya. mudhaf yang nakirah juga. Oh, dia ikut dah sekali. Iya. Kalau mudhaf ilaihnya nakirah berarti mudhafnya ikut nakirah. Tapi kalau mudhaf ilaihnya ma'rifat, Dia jadi marifat. mudhaf juga menjadi ma'rifat. Jadi, Begitu. jadi tertakluk kepada perkataan mudhaf ilaih lah, Ustaz. Ya, betul. Sebabnya mudhaf ilaihnya Ya, ada alif tertakluk lam. ya, tertakluk atau tergantung ya, tergantung pada Ya. mudhaf ilaih. Ya. Kalau mudhaf ilaihnya nakirah, maka mudhaf nakirah. Kalau mudhaf ilaihnya ma'rifat, maka mudhaf juga ma'rifat. Akhir. Linafhamal Qur'an wal haditha, linafhamal huruf jar, nafhama masdar muawwal, fi'il fa'il, al-Qur'ana maf'ul bihi, wal haditha maf'ul bihi juga, maf'ul bihi yang apa? Ma'tuf ya. Bagus Ibu Lela, alhamdulillah. Afwan Ustaz. Dah, cukup. Afwan Ustaz. Ibu Lela? Tadi yang digunakan lam tu, di situ dia lam, bila lam bertemu fi'il, dia juga menjadi jar Ustaz, ataupun lamu taklil. Ya. Linafhama ini, baik saya buka halaman berikutnya ya, halaman 7. Linafhama Al-Qur'an. Nafhama fi'il mudhari. Semula doma nafhamu. Kenapa menjadi linafhama? Karena diawali oleh li. Li. Itu tadi kita sebut ini adalah li huruf jar, ya kan? Ya. Kok huruf jar bisa bertemu dengan fi'il mudhari? Jawabannya adalah karena linafhama semula adalah li'an nafhama. Jadi yang membuat fi'il mudhari nafhama menjadi fathah ini bukan huruf jar li. ana mahzuan Tapi an. An mudmarah Ustaz. Tapi an-nya tidak dimunculkan, Karena tidak dimunculkan maka disebut dengan an mudmarah. Mudmarah. Apa itu mudmarah? Mudmarah itu tersembunyi. Domir itu kan tersembunyi. Domir itu tersembunyi artinya. Mudmarah. Nah, karena an itu merupakan huruf nasab, maka fi'il mudhari sesudahnya mansub menjadi fathah. Tetapi kalau an diawali oleh li, maka an boleh dimunculkan, boleh dihilangkan. Jadi kita boleh mengatakan li'an nafhamal Qur'ana, boleh juga linafhama al-Qur'ana. Nah, jadi kesimpulannya li ini adalah huruf jar. Itu ya, huruf jar. Gitu. Nah, tapi karena huruf jar li ini bertemu dengan fi'il mudhari, maknanya apa tadi di sini? Untuk kan? Untuk. Maka li ini juga disebut sebagai lamut ta'lil. Lamut ta'lil, lamut ta'lil. Lam yang artinya adalah secara mudahnya ya, artinya untuk atau supaya. Untuk. Jadi kalau kita menemukan li diikuti oleh fi'il mudhari, itu lamnya disebutnya lamut ta'lil. Taklil. Tetapi sesungguhnya lamut ta'lil itu terbuat dari huruf jar. Cuma fungsinya, fungsi untuk maknanya lamut ta'lil. Ya sekedar pemberitahuan saja, ini tidak usah menjadi terlalu detail tak apa ya, tapi ini hanya perkenalan awal saja. Insya Allah nanti kita akan bahas lagi pada waktunya, insya Allah. Ya, sharing aja Pak, sharing. Ya sharing saja.
Lam itu ada dua. Ada lamul ta'lil, ada lamul juhud. Lam apa Ustaz? Lam juhud. Lamul juhud. Oh. Lam taklil, lam juhud. Sama-sama li diikuti mudore. Nah, tapi nanti ada perbedaan. Nah, lamul juhud dan lamul ta'lil sama-sama lam huruf jar. Ya, ya. Tapi kenapa disebut lamul ta'lil dan kenapa disebut dengan lamul juhud? Nanti ada perbedaannya. Nah, perbedaannya kita tidak bahas sekarang. Insya Allah pada waktunya. Baik. Begitu. Oke ya? Syukran Pak. Ya, syukran Pak. Baik. Sudah untuk hayya bina. Nah, sekarang kita akan berlatih menggunakan kata hayya ala. Nah, hayya ala ini nanti ada dua. Ada masdar mu'awwal, ada masdar sori. Hayya ala. Hayya ala. Baik, silakan siapa yang mau coba pertama kali buat kalimat hayya ala. Tadi Ibu Zahara ya? Ibu Zahara silakan Ibu, boleh buat pertama kali hayya ala. InsyaAllah Ustaz. Ya. Hayya ala tabkhir ruzza litanawalal ghada'i. Hayya ala, mohon diulang Ibu, hayya ala. Hayya ala tabkhi. Ada alif lam Ya saya. atau menjadi mudhaf? Kalau mudhaf hayya ala tabkhi Ya. Ar-ruzza litanawala. Kalau menjadi mudhaf maka menjadi aruz. Oh, aruzzi. Aruz mudhaf ilaih kan? Ya. Tabkhi mudhaf, aruzi mudhaf ilaih kan? Ya. Hayya ala tabkhir ruzzi Ya. litanawalal ghada'i. Ini setelah li fi'il mudhari atau isim Ibu? Li tanah. Ini ini fi'il Ustaz ni. Linatawala. Berarti fi'il mudhari ya Bu ya? Ya. Nah, berarti ada namanya linatanawala. Tuh. Linatanawala. Nah, ini juga sama lamul ta'lil ini. Untuk, artinya untuk. Nah, tapi selepasnya adalah natanawalu mudhari. Kenapa natanawala fathah? Karena ada li. Semula ada lian, ya kan? Ya. Litanawala, linatanawala apa Ibu tadi? Litanawalal al-ghada. Al-ghada. Natanawala al-goda'a. Ya. Nah, coba lihat. Linatanawala ini masdarnya masdar apa ini? Masdar sarih. Mu'awwal. Ya, mu'awwal ya. Iya kan? Natanawalu kan fi'il mudhari. Ya. Linatanawala semula adalah li'an natanawala. Benar kan? Ya. Li'an natanawala. Li'an natanawala al-goda'a. Nah, berarti linatanawala atau li'an natanawala al-goda'a ini adalah masdar mu'awwal. Bisa tidak li'an natanawala kita tukar menjadi masdar sori? Bisa. Gimana caranya? Jadikan natanawalu menjadi isim masdar. Yang kemarin kita sudah pernah buat ya. Litanawuli al-goda itu. Tanawala masdarnya tanawulun. Tafakaro tafakurun. Ta'asyaro ta'asyurun. Tahasaba tahasubun. Tajalasa lusun. Begitu. Oke ya. Nah, baik. Hayya ala tabkhir ruzi. Ibu, ala tabkhir ruzi ini ala tabkhir ruzi masdar suri atau masdar muawwal? Hayya ala tabkhir ruzi. Ya, tabkhir ruzi masdar suri atau masdar muawwal? Masdar sarih Ustaz nih. Sorry. Coba sekarang sekaligus tukar menjadi masdar muawwal. Bagaimana coba? Hayya ala an. Hayya ala, baik. An. Hayya ala an nadbakha. Natbakha benar. Aruzza. Nah, kesananya sama. Linatanawala atau litanawuli.
linatanawala al-goda'a. Tuh. Hayya ala an natbakhu aruzza linatanawala al-goda'a. Setelah hayya ala, domirnya adalah nahnu. Makanya natbakho, bukan yatbakho, bukan atbakho. Kalau mari itu mengajak mengajak bersama-sama. Nahnu. Ya, begitu. Selamat Ibu Zahra Ahmad. Baik, nomor 2 silakan siapa? Gunakan masdar muawwal, masdar sori sekalian. Sekaligus. Siapa mau coba? Hayala. Hayala. Ya Allah sama Ustaz. Ya Allah. Ustaz kalau macam ni boleh Ustaz cepat. Bagaimana Ibu? Hayya ala nasum. Coba. Hayala nasum. Ya, Ini sudah benar belum? Hah? Udah benar belum? Hayala nasum. Hayya ala nasum benar Ustaz. Ala huruf jar kan? Ya, nasumi. Setelah huruf jar harus isim apa fi'il? Fi'il. L. Setelah ala isim atau fi'il harusnya? Isim. Isim. Nasumu fi'il atau isim? Fi'il. Nah, betul-betul tidak ini? Salah lah. Ya betul bagaimana? Hayya ala jami'an nasumu. Belum. Belum. Nah, kalau Ya, Ibu ala mau somi. gunakan fi'il mudhari, maka setelah ala harus gunakan an masdariyah. An. An Iya kan? nasuma. Okey. Hayya ala an nasuma tuh. An nasuma. Hayya ala an nasuma. Ini masdar apa namanya? Masdar apa? Awal. Ya kan? Muawwal. Masdar muawwal. Hayya ala an An-nasuma. nasuma. Jadi tak boleh kita cakap hayya ala nasumu, tak boleh. Agar boleh, maka harus ditambah an masdariyah. Hayya ala an nasuma. Terus? Sunat. Hayya ala an nasuma. Sunnah. Soma. Soma sunnatin ya, puasa sunnah ya. Soma sunnatin. Soma sunnatin. Yaumul isnain wal khamis. Soma sunnatin yaumal isnaini wal khamis. Yaumal isnaini wal khamis. Wal khamisi. Wal khamisi ya. Wal khamisi. Oh. Ya ala antasuma sauma sunnatin yaumal isnaini wal khamisi. Ya. Soma sunnatin ini soma mudhaf, sunnatin mudhaf ilaih. Mudhafun ilaih. Sunnatin ma'rifat atau nakirah? Nakirah. Nakirah. Berarti somanya nakirah atau ma'rifat? Sama nakirah lah juga. Nakirah benar. Kalau kita ingin menjadikan somanya itu ma'rifat bagaimana? As-sauma. Bukan. Sauma isnain. Ya? Bukan. Bukan sauma. Soma mudhaf. Ya. Sunnatin mudhaf ilaih. Kalau mudhaf ilaih nakirah maka mudhaf juga nakirah, ya kan? Ya, mudhaf nakirah. Nah, sekarang kita ingin jadikan soma menjadi ma'rifat. Bagaimana caranya? As-saw. Bukan. Saumun. Jadikan mudhaf ilaihnya ma'rifat. Ma'rifat. Jadi sunnati. Soma sunnati itu. Sauma tambah alif lam ya. Sauma Iya kan? sunnati. Ya. Ingat, kalau mudhaf ilaih nakirah, maka mudhaf juga nakirah. Kalau mudhaf ilaih ma'rifat, maka mudhaf juga ma'rifat. Ya. Berarti kalau kita ingin jadikan mudhaf menjadi ma'rifat, maka mudhaf ilaihnya harus Ma'rifah. harus ma'rifat. Alif lam. Alif lam, caranya ditambahkan alif lam pada mudhaf ilaihnya. Oke ya. Nah, Ibu Salma ini hayya ala an-nasuma. An-nasuma ini masdar sori atau masdar muawwal, Ibu? Masdar muawwal. Masdar muawwal. Coba sekarang an-nasuma diubah menjadi masdar sori. Jadi bagaimana? Hayya ala apa Ustaz?
Hayya ala saumi. Ada suami dia tak ada an. Hayya ala saumi. Soma sunnatin. Hayya ala suami. Soma sunnatin atau soma sunnah. Nah, soma kenapa fathah? Ini apa di sini kedudukannya? Maf'ul Lebih. maf'ul bihi. Lebih. Hayya ala saumi soma sunnatin. Jadi dia mudah. Ustaz. Tak. Soma mudhof. Sama Mudah ilaiha. Maf'ul bihi yang menjadi mudhof. Atau mudhof yang menjadi maf'ul bihi. maf'ul bihi. Soma kenapa fathah? Jawabannya karena Maf'ul bihi. maf'ul bihi. Soma kenapa tidak bertanwin? Apa jawabannya? Mudah. Karena mudhof. Di anna mudah. Annahu mudhaf. Iya, bagus, selamat. Alhamdulillah, Ibu Miss Salma. Apa sama yang mula tu jadi apa? Kasrah dia jar. Jar. Ya kan? Muka surat, ini kita sedang membuka muka surat berapa ini? Kita sedang buka muka surat 9, Ibu. 9. Ibu Laila. Muka surat 9 pada Zoom ya. Muka surat dalam Zoom kita sedang membuka whiteboard muka surat 9. 8 ya. Oh, maaf, 8. Betul Ibu Nuria, maaf. Makasih. 8 ya. Muka surat 8. Muka surat 8 dalam Zoom ya, whiteboard Zoom. Ya, baik, Ustaz. Baik. Baik. Lagi, siapa mau coba lagi? Buat kalimat dari hayya ala. Masdar sori dan masdar muawwal. Saya cuba Ustaz. Ya, Ibu Sabaria silakan. Kalau salah tolong betulkan Ustaz. Hayya ala. An nasma'a. Ya. Al-idha'ata. Bagus. Min radio. Al-idha'ata min rodiu atau minal midya'i boleh ya. Oh, minal mizya'. Okay. Minal Ibu tahu juga ya midya ya? Ya. Tahu. Radio juga. Ya, radio juga. Minal mizya' lina'rifa al-akhbara. Ya. حول البلاد لنعرف الأخبار حول البلاد بلادي حول البلاد Masih ada Ibu? Itu saja Ustaz. Itu saja. Hayya ala an nasma'al idza'ata minal midya'i lina'rifal akhbaru haulal biladi. Ya, Ibu Sabaria silakan terjemahkan dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hayya, marilah kita mendengar siaran daripada radio untuk mengetahui berita di sekeliling kita lah Ustaz. Di sekeliling negeri. Negeri. Ya, negeri. Oke, bagus. Selamat, alhamdulillah. Media. Di Singapura masih ada radio, Ibu? Masih ada. Masih ada ya? Di Indonesia sudah jarang orang dengar radio ya. Masih ada. Kecuali kalau naik kereta sambil dengar radio ya. Ya, selamat. Gitu. Baik, bagus. Nah, Ibu Sabaria ini coba tukar menjadi masdar sharih. Hayya ala sam'il Ustaz. Sam'il idza'ati. Bukan sam'i tapi sama'i. Sama'i. Sama'il idza'ati. Ya. Minal mizya'i. Yang lainnya sama. Okey, sama. Okey. Yang lainnya sama. Oke. Jadi sama'i al-idza'ati. Nah, ini membuat masdar sori ya. Dari kata nasma'u, mendengar. Bagaimana masdar sorihnya? Tadi Ibu Sabaria mengucapkan sam'un ya pertama. Nah, apa bedanya sam'un dan sama'un? Kalau sam'un artinya pendengaran. Pendengaran itu apa? Ini, telinga. Potensi mendengar itu bahasa Arabnya adalah sam'un. Inna sam'a wal basara wal fu'ada. Kullu ulaika kana anhu mas'ulan.
Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, dan seterusnya ya. Nah, tetapi kalau mendengar, masdar sorih dari kata mendengar, itu bukan sam'un, tetapi samaun. Samaun, bukan simaun, tapi samaun. Artinya mendengar. Berarti samaun ini adalah activity ya, aktivitas. Sedangkan samun adalah kata benda. Kata benda. Jadi, meskipun sam'un dan samaun fil madinya sama-sama sami'a, tetapi beda penggunaan. Sam'un masdar. Sama'un juga masdar. Tetapi kalau sam'un adalah masdar bermakna kata benda, sedangkan sama'un adalah masdar bermakna aktivitas, activity. Makanya bermakna kata kerja, mendengar. Nah, kata kerja yang bermakna activity itulah yang menjadi masdar sorih. Sedangkan masdar yang bermakna kata benda tidak digunakan menjadi masdar sorih. Maka sam'un bukan masdar sorih. Itu masdar yang merupakan kata benda saja. Nah, begitu ya. Bagus, selamat, alhamdulillah. 2 orang lagi, silakan, saya mau coba. Cuba Ustaz. Ibu Sa'adiah Harun, silakan. Okey. Hayya ala Hayya ala natarayyadha natarayyadha fil mal'abi ba'da. Ustaz, lepas ba'da kita boleh guna fi'il ke terus isim Ustaz? Boleh fi'il, tapi nanti fi'ilnya harus masdar muawwal. Masdar muawwal. Okey. Saya guna ba'da na'malu. Boleh ke Masdar Ustaz? muawwal, Ibu. Ingat masdar muawwal? Jadi kalau ba'da amalin ni Ustaz. Ba'daan dulu. Ba'da an na'mala. Nah, ba'da itu sudah terjadi belum? Sebelum. Ba'da apa? Sesudah guna fi'il madhi sebab dalam Nah, benar. Ba'daan. Ba'da an amilna Ba'daan amilna. amilna Sudah. kulla yaumin. Ya, kulla yaumin. Oh. Ini udah betul. Hayya ala an natarayyadha, ala an masdar muawwal, natarayyadha fi'il mudhari. Fi'ilun mudhari'un. Mansubun oleh an. Fil ma'abi jar majrur, oke. Ba'daan. Nah, ini Bapak Ibu, ba'da ini kan dorob, ya kan? Iya. Dorob. Dorob itu sama dengan huruf jar. Nih, ala kan huruf jar. Iya. Ba'da itu dorob. Nah, dorob dengan jar itu sama. Sesudah dorob majrur. Sesudah jar juga majrur. Nah, kalau kita menggunakan masdar sorry, maka gunakan isim. Dan kalau kita gunakan fi'il, berarti gunakan masdar muawwal. Nah, ingat masdar muawwal itu harus diawali oleh an. Maka tak boleh kita mengatakan ba'da amilna, tak boleh. Apa yang salah? Kurang an. Agar bisa kita gunakan ba'da dan sesudahnya adalah fi'il, maka sesudah ba'da harus diikuti oleh an. Begitu Ibu ya? Alhamdulillah, semakin paham. Ini semuanya masdar sorry, masdar muawwal. Sekarang coba Ibu Sa'adiah ubah menjadi masdar sorry. Dua-duanya. Dua-duanya. Natarayyadha dan amilna. Okey. Hayya ala ar-riyadati. Nah, begitu hayya ala riyadati. Fil mal'abi. Ya, fil mal'abi terus. Ba'da. Nah, masdar sorry kan? Ba'da. Ba'da. Ya. Sorry kan dia apa Ustaz? Amalin Amalin Ustaz. Ba'dal amali.
Ba'da amali Yaumin. kulla yaumin. Iya, ba'dal amali kulla yaumin tuh begitu. Jadi al-amalu itu masdar sorry dari amila ya'malu, amilna. Amal itu masdar sorry. Dia kena selalu buat Ustaz baru boleh pandai. Nah, bagaimana? Kalau selalu latih macam ni, insya-Allah boleh pandai. Iya, tentu insya Allah. Jadi kalau kita sering-sering berlatih, insya Allah nanti akan semakin pertama paham, kedua semakin skillful ya, semakin terlatih. Satu orang lagi Saya cuba terakhir. Ustaz. Ya Pak, Ibu Laila silakan Ibu. Hayya ala an nansura Sebentar, hayya ala an nansura nansura ya, menolong ya Bu ya. ya. Ikhwananal mazlumin fi Falastin bidu'aina. Ikhwanana Fi Falastin apa tadi? Ikhwanana nanti al-mazlumin. Oh, al-mazlumin ya. Ikhwanana al-mazlumina Fi Falastin bidu'aina. Fi Falastina Doa. bidu'aina. Ya, bidu'aina. Sudah, alhamdulillah. Hayya ala an nansura. Baik, coba sekarang diubah Ibu Laila menjadi masdar sorry. Hayya ala Hayya ala apa? Pertolongan ya. Ala nasri ya. Ala nasri benar, ala nasri. Idza jaa nasrullahi wal fathu gitu kan. Hayya ala nasri, nanti ala nasri tadi hayya ala an-nasri ikhwanul Nasri kan mudhaf. Ala nasri al-mazlumin. Sebelumnya ikhwan bacanya macam mana bacanya? Hayya ala nasri ikhwanina al-mazlumin. Ya, ikhwanina kasro. Mengapa nih kasro? Karena mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih kan? Ya. Mudhaf ilaih, Bu. Nasri mudhaf. Ikhwani mudhaf ilaih. Karena ininya mudhaf ilaih, maka harus kasro, ya kan? Ya. Tuh. Al-mazlumina ini naat kan? Ya. Naat Jadi kemana? dia majrur bil ya. Ya, majrur bil ya, benar. Naat kepada ikhwani. Ikhwani kan ma'rifat. Karena mudhaf kepada ma'rifat kan? Ya, ikhwanina. Ya, ikhwanina itu mudhaf ilaih tapi ma'rifat dua-duanya. Fi Falastin. Bidu'aina. Di Palestini, Ustaz terus. Ghair munsharif, Bu. Fi Palestina, Ustaz saya. Fi Palestina. Ghair munsharif. Munsharif. Palestina itu ghair munsharif. Palestina, Afganistanu, apalagi? Itu dipanggil mamnu' min as-sarf ya. Mamnu' min as-sarf, mamnu' anis sarfi benar. Mamnu' anis sarfi. Atau isim ghairu munsharif. Ada yang mengatakan mamnu'un anis sarfi atau isim ghairu munsharif. Dua-duanya boleh disebut begitu. Maksudnya sama. Selesai, alhamdulillah rabbil alamin. Di Palestina bidu'aina. Oke, selamat. Ya, Bapak Ibu semuanya. Menarik. Afwan Bagaimana, Ustaz. Mungkin boleh kalau dah malam boleh dibawa ke minggu hadapan. Ya. Ada satu ayat dalam surah Al-Baqarah ayat ke-5 yang berbunyi ulaika ala hudan min rabbihim. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ya. Di situ ulaika
dia mubtada fi Betul. mahalli rafi'in mubtada. Kemudian hum dia jadi mubtada sanin bagi ula. Kemudian al-muflihun menjadi khabar kepada mubtada Hum. sanin. Kepada hum. Kenapa yang kepada hum? Ya. Jadi kenapa al-muflihun tu bagaimana dia jadi nakirah? Ma'rifat. Jadi makrifah, afwan. Jadi makrifah. Ulaika humul muflihun. Ya. Baik. Mau sekarang atau nanti minggu hadapan? Ke depan Ustaz. Mungkin ada yang dah Dah ngantuk malam. kan. Bawa ke depan Ya. boleh. Minggu hadapan aja ya. Ya, tolong simpan. diingat, dicatat. KIB, Mengapa KIB. hum sama muflihun ada alif lam? Ya, insya Allah kita jawab minggu depan. Mudah-mudahan kita semua sehat. Ya. Kita semua ada umur. Ya. Kita semua Amin, punya amin. kesempatan. Insyaallah. Ingat Ya. bagaimana penjelasan ulaika humul muflihun. Muflihun. Oke. Baik, itu saja barangkali Ibu Bapak semuanya. Sekarang sudah jam 10 lebih 15 menit ya. 15 Waktu menit. Singapura Malaysia. Atau Ya. jam 9 lebih 15 menit waktu Indonesia bagian barat. Pak Andi, Pak Kani, kita sama jam 9.15. Ya, baik. Itu saja. Ustaz, Bapak- afwan Ustaz. Jawa Ustaz punya Bandung sama masa awal awal 1 jam daripada Singapura ya. Iya, 1 jam lebih, 1 jam lebih awal, benar. Sekarang kita masih jam 9.15. Kita sudah pukul 10. Ya. 10.15. Ya, 10.15 sudah siap-siap hayya 'alan naum ya. Ya, Malaysia cepat 1 jam. Iya, coba 1 jam. Baik, Bapak Ibu semuanya, ini alhamdulillah ya, makasih banyak. Kita sudah belajar malam hari ini. Jadi malam hari ini kita belajarnya adalah berlatih menggunakan uslub marilah kita. Marilah kita. Hayya bina dan hayya ala. Ini uslub yang sangat sering kita gunakan karena pasti kita sering berbicara ini dalam bahasa Indonesia, bahasa Melayu kita. Nah, tinggal bagaimana cara mengarabkannya. Nah, hari ini tadi kita sudah belajar cukup banyak. Semoga yang tadi kita latih bersama-sama itu juga menjadi manfaat buat semuanya. Sehingga meskipun sebagian besar tidak ikut berlatih, tapi dengan menyimak, insya Allah menjadi pengetahuan buat kita semua. Insya Allah bisa kita gunakan juga dalam sehari-hari kita ya. Baik, ayo ikhwan wa akhwat, hadha huwa darsuna fi hadhil lailah wa natamanna liqa fil usbu'il qadim insyaallah. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas kesilapan, kekurangan dan kesalahan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Akhiran aqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian jazilan lakum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Syukran, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar. Sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan. Dari dasar hingga pintar. Mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari,
mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.